Di sini kami kelompok 5 akan membicarakan hasil diskusi kami mengenai makhluk hidup dalam ekosistem alami. Baik, sebelum lebih lanjut kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Andreas Teguh Prasa Bulawak. Perkenalkan, nama panjang saya Nirwan Ibrahim. Perkenalkan, nama lengkap saya Abdul Rahim Yusuf. Baik, langsung saja kita masuk pembahasan makhluk hidup dalam ekosistem alami. Yang pertama, populasi dan komunitas makhluk hidup. Ada dua faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup di bumi, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik terdiri dari iklim, relief, dan kondisi tanah, sedangkan faktor biotik terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, dan lain-lain. Faktor abiotik ini terdiri dari satu, iklim. Iklim sangat berpengaruh terhadap penyebaran makhluk hidup di muka bumi yang didukung oleh beberapa faktor, yaitu kelembapan udara, suhu, angin, dan curah hujan. A. Kelembapan udara. Kelembapan udara berpengaruh langsung terhadap kehidupan tumbuhan. Ada tumbuhan yang sangat cocok hidup di daerah kering, daerah lembab, bahkan ada yang dapat hidup di daerah yang sangat basah. Berdasarkan tingkat kelembapan lingkungan habitatnya, dunia tumbuhan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Aerofit, yaitu tumbuhan yang sangat tahan terhadap lingkungan yang kering atau kondisi kelembapan udara yang sangat rendah, misalnya kaktus. Yang kedua ada mesofit, yaitu tumbuhan yang sangat cocok hidup di lingkungan yang lembab tetapi tidak basah seperti anggrek dan cendawan. Yang ketiga hygrofit, yaitu tumbuhan yang sangat cocok hidup di daerah basah seperti teratai, eceng gondok, dan selada air. Yang keempat tropofit, yaitu jenis tumbuh-tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan musim hujan dan musim kemarau. B. Suhu. Kondisi suhu udara sangat berpengaruh terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan, karena jenis spesies tertentu memiliki persyaratan suhu lingkungan yang ideal atau suhu optimum bagi kehidupannya. C. Angin. Angin sangat membantu dalam proses penyerbukan atau pertumbuhan beberapa jenis tumbuhan, sehingga proses regenerasi tumbuhan dapat berlangsung. D. Curah hujan. Untuk memenuhi kebutuhan akan air, tumbuh-tumbuhan sangat tergantung pada curah hujan dan kelembapan udara. Baik, teman saya akan melanjutkan hasil diskusi kami. Baik, saya akan melanjutkan hasil diskusi kami. 2. Relief, bentuk permukaan bumi. Bentuk bumi yang tidak dapat rata juga menyebabkan persebaran makhluk hidup. Bentuk bumi yang berbeda-beda menyebabkan suatu daerah dengan daerah yang lain memiliki intensitas cahaya yang berbeda-beda. 3. Kondisi tanah. Kondisi tanah berpengaruh bagi tumbuhan. Karena kondisi tanah yang baik, maka tumbuhan pun dapat dengan mudah tumbuh di sana. Faktor biotik. Faktor biotik merupakan komponen dalam alam semesta yang hidup, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, dan lain-lain. Faktor biotik juga meliputi tingkatan-tingkatan organisme yang meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Tingkatan organisme makhluk hidup tersebut dalam ekosistem akan saling berinteraksi. 1. Individu. Individu merupakan organisme tunggal, seekor tikus, seekor kucing, sebatang pohon jambu, sebatang pohon kelapa, dan seorang manusia. Dalam pertahankan hidup, setiap jenis dihadapkan pada masalah-masalah hidup yang kritis. Misalnya seekor hewan harus mendapatkan makanan, mempertahankan diri terhadap musuh alaminya, serta memelihara anaknya. Untuk mengatasi masalah tersebut, organisme harus memiliki struktur khusus seperti duri, sayup, kantung, dan tanduk. Hewan juga memperhatikan tingkah laku tertentu seperti membuat sarang atau melakukan imigrasi yang jauh untuk mencari makanan. Struktur dan tingkah laku demikian disebut adaptasi. Ada beberapa macam adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. A. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tumbuh untuk kelangsungan hidupnya. B.
Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi fisiologi tumbuhan untuk mempertahankan hidupnya. C. Adaptasi tingkah laku merupakan adaptasi yang didasarkan pada tingkah laku. 2. Populasi. Kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu disebut populasi. Ukuran populasi berubah sepanjang waktu. Perubahan ukuran dalam populasi ini disebut dinamika populasi. Dinamika populasi dapat juga disebutkan imigrasi dan imigrasi. Hal ini khusus untuk organisme yang dapat bergerak, misalnya hewan dan manusia. Imigrasi adalah pemindahan satu atau lebih organisme ke daerah lain, atau peristiwa datangnya suatu daerah oleh suatu atau lebih organisme di daerah yang sudah dapat berkelompok dan jenisnya. Imigrasi ini akan meningkatkan populasi. Imigrasi adalah peristiwa tinggalnya suatu daerah oleh satu lebih organisme sehingga populasi akan menurun. Secara garis besar, imigrasi dan natalitas akan meningkatkan sejumlah populasi, sedangkan mortalitas dan imigrasi akan menurunkan sejumlah populasi. 3. Komunitas. Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berintegrasi dan mempengaruhi suatu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks, dan bila dibandingkan dengan individu dan populasi dalam komunitas, semua organisme merupakan bagian dari komunitas dan komponennya saling berhubungan melalui keragaman interaksinya. 4. Antara komunitas dan lingkungannya suatu terjadi interaksi. Interaksi ini menciptakan kesatuan ekologi yang disebut ekosistem. Komponen menyusun ekosistem adalah produsen, tumbuhan hijau, konsumen, herbivora, karnivora, dan omnivora. Baik, kami akan melanjutkan teman saya akan membacakan diskusi kami. Yang kedua, berbagai bentuk ekosistem alami. Ekosistem adalah hubungan timbul balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Macam-macam ekosistem. 1. Ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Yang kedua, ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Komponen ekosistem. 1. Komponen biotik. Komponen biotik ekosistem terdiri dari semua makhluk hidup yang berada dalam suatu ekosistem, misalnya manusia, tumbuhan, dan hewan. 2. Komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen ekosistem yang berubah benda mati yang di dalamnya mencakup habitat tanah, air, suhu, musim, dan lain-lain. 3. Aliran energi dan materi dalam ekosistem. Aliran energi itu menjelaskan jumlah energi pada satu tingkat tropik yang dapat dari tingkatan tropik di bawahnya. Misalnya, tidak semua energi yang ada di tumbuhan itu diambil semua oleh hewan. Ada efisiensinya. Karena itu aliran energi makin lama makin kecil bila tingkat tropiknya makin tinggi. Yang keempat, macam-macam bentuk pola kehidupan. Pola-pola interaksi terjadi dalam berbagai tingkatan, mulai dari individual,
populasi, komunitas sampai tingkat ekosistem. Pola-pola interaksi. A. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu interaksi antara dua individu ataupun populasi yang saling menguntungkan. B. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yaitu interaksi dua individu atau populasi di mana salah satu individu untung, sedang simbiosis pasangannya rugi. C. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu interaksi antara individu atau populasi yang satu untung sedangkan individu populasi lainnya tidak untung dan juga tidak merugi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian hasil diskusi kami mengenai makhluk hidup. Baik, sekian hasil diskusi kami mengenai makhluk hidup dalam ekosistem alami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami bertiga pamit undur diri.